Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran badah, sahabat Air News dan sahabat PWI Laskar Sabilah Tulungagung dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, ini ada sebuah video yang saya dapatkan dari grup ya, dimana adalah lagi-lagi pembongkaran makam palsu. Jadi banyak sekali makam palsu ya yang diadakan karena mengingat ziarah makam itu memang suatu bisnis ya. Makam itu adalah suatu bisnis yang menjanjikan. Cukup sekali bikin, hasilnya terus menerus. Karena apa? Karena banyak masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim Indonesia khususnya warga Nahdien yang gemar dengan ziarah gitu ya, tabarukan di ziarah. Dan ini ada sekitar 8 sampai 9 makam yang dibongkar, yang memang karena palsu. Dari keterangan warga juga emang palsu, sebenarnya nggak ada diadakan, maksudnya tidak ketemu, ibaratnya nggak pernah dilihat sosok yang dimasukkan siapa, yang dikubur itu siapa, tiba-tiba aja dibikin kayak gitu. Karena di situ ada salah satu makam yang dituakan atau makam sesepuh situ ya, yang sering diziarahi, akhirnya bertambah-tambah tanpa adanya kematian sama sekali, tapi ditambah-tambahin. Kesepakatan dari warga dan kemudian dari teman-teman yang atau budayawan. Nah ini bahkan teman-teman PWI sendiri ini nggak ikut dalam pembongkaran karena sudah dilakukan oleh masyarakat setempat, katanya semacam itu ya. Terjadi di mana di daerah Desa Kumitir, Kecamatan Jatirogo apa mana gitu ya, pokoknya di daerah Mojokerto ya. Jadi untuk selengkapnya kita simak video berikut ini. Makam apapun, entah itu makam hewan, kalau di sini tidak ada kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang intinya tidak jelas kegiatannya, kita tidak akan mungkin untuk membentrok. Jadi karena beliaunya yang mewakili waktu Mas ya, ini mau digambarin. kalau menurut masyarakat setempat dan juga cerita sejarahnya, yang asli ada 2 makam di sini, yang di belakang saya ini Mbah Sako dan Mbah Budiman. Dan yang lainnya itu semuanya makam palsu. Kenapa saya bilang makam palsu? Karena kemarin waktu narasumber si Habib Soleh ini, waktu kita datangkan waktu musyawarah, saya tanyakan soal perihal tentang pertama untuk makam ini, beliau tidak bisa menjawab tentang sejarahnya. Sedangkan untuk keaslian suatu makam itu harus jelas secara perdata atau secara masyarakat setempat sekitar. Itu yang harus. Makanya mengapa kita bisa mengatakan palsu? Karena memang palsu. Dan kita beri tekanan terus untuk menjelaskan. Yang pertama, makam-makam di sekitar ini. Ini dibilang petilasan. Bahkan dibilang petilasan. Kalau menurut saya kok gak dikasih nama, dan di situ sebetulnya kita simpel. Makam apapun, entah itu makam hewan, kalau di situ tidak ada kegiatan keagamaan, kegiatan ritual yang intinya tidak jelas kegiatannya, kita tidak akan mungkin untuk membentrok. Jadi karena kan di sini banyak kegiatan dan juga banyak dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk intinya mencari uang di sini, makanya kita nyata seperti yang lain-lain makam-makam palsu. Yang pertama yang membuat makam palsu adalah satu, dari mimpi. Itu kan secara perdata sudah masuk akal. Dari mimpi, dari riato. Yang kedua, sumbernya dari beberapa kiai. Ketika saya temui siapa kiainya, bilangnya sudah meninggal. Dan semua seperti itu. Yang artinya yang mana sejarah semua makam yang palsu sudah terputus sampai di situ. Tidak ada kelanjutan kemananya, tidak ada. Berarti saya tidak mengatakan indikasi, tapi memang berkaitan makam palsu. Makam-makam palsu ini dibuat apa untuk mereka? Kegiatannya? Kalau setahu saya, kalau memang untuk kegiatan di sini memang kegiatannya positif, untuk tahlilan, istighosah dan lain-lain. Tapi yang saya sayangkan di sini mungkin di situ ada iuran, terus ada kotak amal yang tidak jelas kemana. Dan di situ juga setahu saya, ini dugaan saya, waktu saya ngomong dengan masyarakat, ada beberapa masyarakat yang dimintai iuran dana untuk pembangunan makam ini, termasuk juga dari pihak desa juga. Kebetulan alhamdulillah pihak desa juga paham tentang prosedur, jadi tidak memberikan dana mungkin dan desa ke pihak Habib Soleh. Teman-teman ya, Jadi banyak indikasi-indikasi yang merugikan lah menurut saya itu. pembongkaran makam-makam palsu itu dimulai dari
PWI Laskar Sabilillah, yang kemudian ternyata itu disambut baik oleh berbagai kalangan, berbagai golongan, berbagai ormas, berbagai budayawan ya. Dari berbagai ormas budaya itu menyambut dengan baik. Karena apa? Karena memang itu menyesatkan. Makam itu adalah makam palsu yang tidak ada isinya sama sekali. Itu hanya untuk bisnis. Jadi kalau di Sakumite tadi saya ingat ya, itu ada makam sesepuh itu tuh memang beneran ada, itu namanya Mbah Saguh kalau nggak salah ya. Mbah Saguh itu makamnya di situ ada di Desa Kumitir. Akan tetapi karena ramenya peziarah kemudian dibikinlah bisnis. Itu kalau tidak dibongkar ya, maka akan menjadi lebih besar, dibangun kemudian diberhalakan, semacam itulah ya. Semacam yang kita lihat di video-video saya, di mana para Pahlawi itu memang suka membranding makam hanya lewat mimpi, kemudian mengatakan ini adalah makam Wali Anu, Wali Ani, Wali Ibnu, ini makamnya si Fulan, dulunya begini, begitu, begono gitu. Itu hanya berdasarkan mimpi ya. Ketika dibongkar di berbagai daerah, isinya kosong pelompong, nggak ada. Ya emang makam palsu hanya untuk mencari keuntungan ya. Jadi dari sini sudah nampak masyarakat sebenarnya sudah resah ya, karena kita lihat sendiri tadi sebelum ada pembongkaran dari organisasi masyarakat yang datang ke situ, yang dari situ justru makam itu sudah dibongkar dengan sendirinya oleh masyarakat, kemudian disemen lagi. Ini bentuk penyesatan ya. Jadi sekali lagi teman-teman, jika ada di daerah kalian yang kemudian makam-makam atau situs-situs kuno yang kemudian yang dulunya tidak ada Pahlawinya, ternyata di situ dituliskan ada Pahlawinya, hati-hati, itu akan menjadi lebih banyak lagi. Itu loh. Satu kok selamat dia itu dibikinnya, bikin satu makam kok dia itu lancar, nggak ada kendala apa-apa, maka akan dibikin lagi itu. Walaupun makam-makam itu kosong, itu masih banyak lagi ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya dibentuknya PWI Laskar Sabilillah di sini yang punya badan hukum, kemudian bisa menaungi kegiatan-kegiatan yang untuk meluruskan sejarah-sejarah bangsa ini. Semacam pembongkaran makam-makam itu kan gunanya untuk apa ya? Untuk meluruskan sejarah. Jadi semata-mata untuk meluruskan sejarah, untuk meluruskan sejarah asal muasal sebuah desa, sebuah kampung, sebuah daerah gitulah ya. Jadi jangan biarkan berkeliaran makam-makam palsu menjamur di mana-mana. Termasuk nanti akan ada pembongkaran-pembongkaran lagi di daerah-daerah atau di makam-makam Wali Songo. Itu bukan makam Wali Songo yang dibongkar, tapi makam-makam yang tiba-tiba bermunculan menjamur. Nggak ada sekat loh ya. Antara batu nisan dengan batu nisan lain itu nggak ada sekat, dan itu bertuliskan Habib semuanya. Padahal tidak pernah ada yang namanya pengkuburan di situ. Bahkan kuburan-kuburan itu adalah baru, ada yang tahun 2019, tahun 2018, sedangkan masyarakat di situ tidak pernah menyaksikan adanya pengkuburan para Habib di situ gitu ya. Jadi semoga ini mencerdaskan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.